warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsiah, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Wonosobo. Pada kali ini saya bersama rekan guru Bu Sri Suheni Purwaningsih. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat Bu Heni? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Bu Heni, seperti apa yang kemarin saya sampaikan, kalau hari ini saya akan melakukan proses supervisi akademik. Bu Heni sudah siap ya? Insya Allah siap. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa supervisi akademik ini terdiri dari 3 proses, yaitu ada proses pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, atau nanti setelah selesai pelaksanaan observasi di kelas. Bagaimana kesiapan Bu Heni? Sebelum saya membuat RPP, itu yang pertama kali saya lakukan adalah memetakan kebutuhan siswa. Baru setelah itu kemudian saya membuat RPP-nya, terus kemudian menyiapkan bahan ajar, materi ajarnya juga, asesmen juga, terus saya juga membuat LK untuk siswa, Bu. Mantap sekali Bu Heni dalam mempersiapkannya. Kemudian mata pelajaran apa nanti Bu Heni? Untuk kali ini mata pelajarannya matematika, materinya itu tentang luas, Bu. Oh ya, nah Bu Heni ini adalah guru kelas 4 yang kebetulan sudah menerapkan kurikulum IKM ya. Nanti akan menyampaikan materi atau muatan pelajaran matematika, materinya Luas, tentang luas. Kemudian apa tujuan yang ingin Bu Heni capai? Untuk materi kali ini, tujuan yang ingin saya capai adalah yang pertama itu agar peserta didik itu bisa memahami konsep tentang cara membandingkan lebar benda. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, itu nanti diharapkan peserta didik itu dapat menunjukkan lebar benda. Yang ketiga, itu agar peserta didik dapat memahami dan mampu menggunakan konsep luas, cara mengukur juga satuannya dalam sentimeter persegi. Nah, untuk yang keempat, itu nanti diharapkan peserta didik dapat mengetahui satuan luas permukaan dalam sentimeter persegi dan mencari luas permukaan berdasarkan luas permukaan. Yang terakhir, itu agar peserta didik itu nanti diharapkan bisa menggambar macam-macam bentuk permukaan yang sama. Oh, jadi tujuannya ada 5 ya Bu. Yang pertama memahami konsep cara membandingkan lebar, kemudian menunjukkan lebar, kemudian memahami dan menggunakan konsep luas, terus mengetahui satuan luas dalam bentuk sentimeter ya Bu ya. Kemudian menggambar macam-macam bentuk permukaan yang sama. Kemudian langkah-langkah atau strategi apa yang Bu Heni lakukan agar tujuan itu tercapai? Agar tujuan pembelajaran yang tercapai, yang pertama memetakan kebutuhan murid dulu, Bu. Itu kan biasanya kan murid itu kan sendiri-sendiri kebutuhannya ya, Bu. Terus yang kedua, saya membuat RPP-nya. Kemudian saya menyiapkan bahan ajarnya juga, materi ajarnya juga. Terus tidak lupa juga saya membuat LK untuk siswa. Nah, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai prosedur dalam RPP. Nah, di sini area yang akan saya kembangkan nanti, Bu, itu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional, seperti itu. Berarti semua sudah dipersiapkan ya Bu, langkah-langkahnya. Kemudian area pengembangannya itu Bu Heni itu mau pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KS. Berarti semua sudah dipersiapkan ya Bu. Sudah, Bu. Jam berapa nanti saya bisa masuk? Jam pertama saja, Bu. Jam 7:30. Baik Bu Heni, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk kegiatan pra-observasi kita sudah lakukan. Dari apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Heni terkait dengan supervisi akademik, semoga nanti dalam pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar.
Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Loncang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Nana. Apakah hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Tapi kalian sudah berdoa bersama-sama. Jadi setiap kali kita akan melaksanakan aktivitas, entah itu belajar atau apapun, harus diawali dengan doa. Sebelum memulai pembelajaran, guru mau tanya dulu, apakah tadi kalian sudah sarapan? Sudah. Tadi malam sudah belajar anak-anak? Sudah. Jangan lupa kesepakatan kelas dulu. Yang pertama tidak boleh berisik. Yang kedua yang selanjutnya tidak boleh mengomentar. Ada yang tahu lagu lihat kebunku? Bisa ya? Bisa. Kita bernyanyi bersama-sama sambil tepuk tangan. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak untuk semangatnya hari ini. Nah, tadi kita kan sudah menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Guru mau tanya, apakah di rumah orang tua kalian punya kebun? Punya ya? Ada yang tidak punya? Punya semua. Kalau mungkin tidak punya, ya mungkin tetangganya ada yang sebelah rumah. Oke? Nah, kalian pernah lihat kebun milik orang tua kalian? Kebunnya luas atau tidak? Kalau misalnya kebun punya orang tua kalian, terus mungkin di sebelahnya ada kebun milik tetangga kalian, kira-kira lebarnya lebih lebar yang punya orang tua kalian atau mungkin punya tetangga? Mungkin ada yang lebih lebar punya tetangga, ada juga mungkin yang lebih lebar milik orang tua. Untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada 5. Yang pertama itu nanti diharapkan anak-anak itu bisa memahami konsep cara membandingkan lebar. Yang kedua, nanti itu anak-anak diharapkan dapat menunjukkan lebar. Yang ketiga, itu nanti siswa dapat memahami dan mampu menggunakan konsep luas, cara mengukur dan satuan dalam sentimeter persegi. Yang keempat, dapat mengetahui satuan luas permukaan sentimeter persegi dan mencari luas permukaan berdasarkan luas. Nah, yang terakhir itu nanti dapat menggambar macam-macam bentuk permukaan yang sama. Nah, alurnya untuk hari ini, yang pertama nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Setelah diskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah ada latihan yang kalian kerjakan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian kita akan menyimpulkan bersama-sama. Nah, yang terakhir nanti kita akan melaksanakan refleksi. Cara membandingkan lebar, ada yang tahu
bagaimana cara membandingkan lebar benda. Kelompok 3 ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 1. Ya, silahkan bisa dilihat. Siapa yang mau membantu Bu Guru? Ya, ada. Boleh masuk ke depan. Di sini ada 2 kain. Yang satu warnanya hijau, yang satu putih. Ini anggap saja yang A, ini yang B. Nah, dari kedua benda, mungkin dari sini biar temannya bisa lihat. Yang mana? Ayo. Yang apa yang B? Coba untuk membuktikan bisa ditempelkan. Yuk, tempel. Punya Adam sama punya Adi ditempel. Ya, ditunjukkan ke teman-temannya. Ya, yang sini mungkin sebelah sini mau lihat. Lebih lebar yang mana? Yang B ternyata ya. Kain yang berwarna hijau. Oke, terima kasih. Sekarang kalian bisa lihat gambar yang kedua. Bawahnya, yuk. Yang gambar kedua, yang A sama gambar yang B. Diperhatikan. Di situ ada. Di sini juga kalau mau perhatikan di slide ada, di kertas juga silakan diperhatikan antara gambar A dengan gambar B. Itu kira-kira lebih lebar yang mana? B. Kelompok sini sudah? Sudah malam jawabannya ya? Kelompok sini sudah? Kalau sudah, silakan salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Saya perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Menurut kelompok kami memilih yang B. Nanti yang lebih lebar menurut kelompok 3 adalah gambar yang B. Oke, terima kasih untuk kalian. Menurut kelompok kami nomor 3 gambar A dan B lebih lebar yang A. Menurut kelompoknya Adam, kelompok 2, itu antara gambar A dan B itu lebih lebar yang A. Coba dilihat dulu. Itu A ada berapa? 16. Ada 16. Sedangkan yang B ada berapa itu? 13. Yang B benar-benar berarti lebih lebar yang A. Kalau kelompok lain bagaimana? A atau B? A. Oke, terima kasih untuk Adam. Lihat gambar berikutnya di halaman berikutnya, luas. Nah, silakan dibuka. Tentang luas. Apa itu luas? Ada yang tahu luas itu apa? Luas lebar. Lebar. Ada yang tahu lagi mungkin yang lain? Luas panjang. Ada lagi? Kain panjang, lebar. Apa lagi? Luas Besar. Nah, dari jawabannya tadi ada yang menjawab luas, ada yang menjawab lebar, panjang. Oke. Nah, jadi luas itu sebenarnya adalah ukuran panjang dan lebar suatu permukaan. Jadi luas itu apa? Apa? Panjang dan lebar suatu permukaan. Silakan dibaca. Siapa yang mau membaca? Oke, Fadi, silakan dibaca. Dua orang akan membuat gedung bunga Coba diperhatikan gambar yang A. Lihat, panjangnya ada berapa satu kata itu? 9. Terus untuk lebarnya ada satu. Yang B, silakan dilihat. Panjangnya 7.
berapa? Yang lainnya memperhatikan. Panjangnya berapa itu? 2. Oke, panjangnya 8, lebarnya 2. Menurut kelompok kami antara C dan D lebih lebar yang C. Kenapa kalau lebih lebar yang C? Berapa satuan yang C? 25, yang C 24. Oke, jadi menurut kelompoknya Alif, itu yang C ada 25, yang D ada 20. Tangan untuk kelompoknya Alif. Nah, sekarang anak-anak kalian ambil posisi duduk yang paling nyaman menurut kalian. Silakan. Setelah itu, silakan kalian tarik nafas melalui lubang hidung, hembuskan perlahan-lahan. Ulangi lagi, tarik nafas, hembuskan lagi. Nah, bagaimana perasaan kalian sekarang? Lebih rileks ya? Lebih tenang? Siapa yang mau membantu membaca? Perhatikan ya. Nah, di situ ada 2 kertas ya. Kertas A dan kertas B. Nah, kalian disuruh untuk membandingkan lebih besar yang mana. Kalau sudah, dicari bedanya atau selisihnya berapa. Silakan kalian gunakan kertas ukuran 1 cm. Coba di sini Bu Guru punya kertas, oke. Nanti tugas kalian menggambar di sini dengan cara menempelkan, menempelkan kertas yang ukurannya 1 cm. Silakan disiapkan kertasnya, potong dulu terus ditempelkan. Saya dari kelompok perlu menyampaikan hasil menempel bersegi. Terima kasih untuk kelompoknya dia. Sudah ya. Tadi ada berapa satuan tadi? Ada 5 satuan. Silakan dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Sudah selesai ya. Nah, silakan nanti ada tugas kalian kerjakan sendiri-sendiri. Boleh dikerjakan secara lisan maupun tertulis. Bisa juga secara gambar. Nanti kalau yang secara lisan boleh maju ke depan, ya, langsung sama ke dulu. Kalau yang mau secara tertulis dikerjakan di buku tulis. Oke. Ya, jadi yang nomor 1 ini ada 18 satuan. Terus yang kedua ada berapa satuan? Ada 15 satuan. Ya, ini kan 16 tapi kurang 1 ya. Oke, ada berapa? 15 satuan. Oke, kita ya selesai. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang apa? Luas ya, luas tadi kita sudah membandingkan apa? Membandingkan lebar. Jadi yang pertama tadi kita sudah membandingkan apa? Lebar. Yang kedua menghitung luas. Terus yang ketiga sudah menggambar luas dengan satuan sentimeter. Untuk pertemuan kali ini, apakah kalian merasa ada yang belum memahami pelajaran? Ada? Ada? Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran kali ini? Nah, untuk selanjutnya nanti Bu Guru kasih tugas di rumah dikerjakan sendiri-sendiri. Tetap semangat untuk anak-anak ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang.
Alhamdulillah bertemu kembali ya Bu ya. Kali ini sesi pasca observasi ya Bu, di mana kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi di kelas. Pada pasca observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Heni terkait pelaksanaan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan Bu Heni pada saat ini setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega dan saya juga merasa senang. Apalagi kemarin itu anak-anak sangat antusias dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Berarti Bu Heni kemarin itu benar-benar menikmati proses pembelajaran di kelas itu ya Bu? Iya, betul. Kemudian apakah dalam pembelajaran kemarin Bu Heni ada kesulitan atau hambatan? Iya Bu, jadi ada beberapa anak itu yang kurang memahami pembelajaran ketika saya menyampaikan. Menurut saya itu karena medianya itu kurang konkret. Berarti Bu Heni merasa ada kesulitan, kemudian kesulitannya itu disebabkan kurangnya media yang konkret, begitu ya Bu? Kemudian setelah Bu Heni mengetahui kesulitannya itu, hambatannya itu, apa yang Bu Heni lakukan pada saat pembelajaran kemarin? Jadi saya lebih fokus menyampaikan materi kepada siswa, jadi agar siswanya itu lebih bisa memahami pembelajaran. Kali Bu Heni ya, berarti Bu Heni langsung melangkah agar anak yang mengalami kesulitan itu bisa memahami materi tersebut ya Bu ya. Kemudian menurut Bu Heni, apakah langkah-langkah yang Bu Heni kemarin lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Bu Heni persiapkan? Ya, sudah Bu. Sudah ya Bu ya? Ya, berarti Bu Heni itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang dipersiapkannya dalam melaksanakan pembelajaran kemarin ya Bu ya. Kemudian apa rencana tindak lanjut Bu Heni ke depan? Kan tadi Bu Heni menyampaikan anak kesulitan bisa disebabkan oleh media yang kurang konkret. Kemudian rencana tindak lanjut Bu Heni ke depan itu apa? Nah, jadi rencana saya akan lebih menyiapkan materinya itu lebih bagus, baik dari materi, bahan ajarnya juga, dan tentunya medianya akan saya siapkan yang lebih konkret. Jadi agar siswa bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan, dan ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan siswa. Berarti rencana kedepannya Bu Heni akan mempersiapkan materinya lebih bagus, tentunya dalam pembuatan RPP-nya ya Bu ya. Kemudian medianya yang lebih konkret dan lebih bervariatif ya Bu ya. Tujuannya agar anak itu mudah memahami materi ya. Berarti sesuai kebutuhan siswa atau sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, jadi bisa memenuhi kebutuhan siswanya. Kemudian setelah Bu Heni akan merencanakan seperti itu, siapa yang akan membantu Bu Heni? Jadi nanti yang akan membantu saya itu ibu kepala sekolah, terus rekan-rekan sejawat juga. Jadi nanti bagi kolaborasi. Mantap sekali ya Bu. Jadi Bu Heni akan minta bantuan kepada kepala sekolah, kemudian rekan guru untuk berkolaborasi. Nanti ketika Bu Heni ada kesulitan bisa bertanya, kemudian bisa bekerja sama ya Bu untuk mempersiapkannya. Kemudian apa Bu Heni akan mulai melaksanakannya? Senin depan, jadi Senin depan itu kan ada materi matematika, ada pembelajaran matematika, jadi saya akan melaksanakannya Senin. Berarti nanti targetnya Senin depan itu sudah bisa digunakan begitu Bu, ketika ada mata pelajaran matematika ya, sehingga harapannya nanti anak-anak bisa hasilnya lebih bagus ya, lebih memahaminya. Kemudian apa yang tadi Bu Heni sudah sampaikan, semoga ya
nanti akan bermanfaat baik itu untuk Bu Heni, kemudian untuk siswa dan untuk sekolah. Apa sih rencana pengembangan diri Bu Heni setelah tadi tahu hambatan atau kesulitannya lah untuk mengembangkan diri itu apa yang akan Bu Heni lakukan? Jadi rencananya untuk pengembangan dirinya itu saya mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Akan mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM itu ya. Bagus sekali. Kemudian tujuannya apa Bu Heni akan mengikuti pengembangan diri? Tujuannya ya jadi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Untuk memenuhi kebutuhan siswa ya. Terus ukuran keberhasilan Bu Heni apa setelah mengikuti pelatihan mandiri itu? Jadi ukurannya itu nanti siswa terpenuhi kebutuhannya. Siswa terpenuhi kebutuhannya. Nanti kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi harus bisa memenuhi siswa baik itu kontennya, kemudian prosesnya maupun produknya begitu ya. Terus apa faktor pendukungnya atau yang mendukung Bu Heni dalam mengikuti pelatihan mandiri? Faktor pendukungnya tentunya yang pertama dari Bu Kepala Sekolah, terus yang kedua dari rekan sejawat juga, terus pendukungnya yang lain itu pastinya ada jaringan wifi, jadi wifi-nya juga penting untuk kegiatan nanti mendownload materi dan lainnya. Jadi dukungannya itu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian internet ya Bu ya. Internet memang sangat penting untuk mengikuti pelatihan mandiri. Kemudian kapan waktunya Bu Heni itu akan mengikuti pelatihan mandiri? Jadi saya mengikuti pelatihan mandiri itu biasanya setelah pembelajaran selesai. Jadi setelah pembelajaran selesai itu saya gunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan BPN. Oh ya, berarti setelah anak bubar ya Bu, selesai pembelajaran, nanti Bu Heni akan mengikuti pelatihan mandiri. Ya. Terima kasih Bu Heni. Ini untuk sesi pasca observasi sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Bu Heni lebih sukses ya Bu ya, tetap semangat agar bisa memajukan pendidikan yang ada di SD. Terima kasih Bu Heni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Amsia sudah berhasil dalam membimbing rekan sejawat untuk membuat RPP berdiferensiasi, lalu menerapkan dalam pembelajaran dan melaksanakan supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Lalu di kegiatan coaching ini juga Bu Amsia sudah menerapkan 3 prinsip dalam coaching dan 8 kriteria yang harus dilalui, yaitu ada prinsip kemitraan, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, lalu tidak menggurui, tidak ada kesan menggurui atau memberikan saran dan nasihat. Memang itu kriteria yang ada di coaching Bu. Lalu ada proses kreatifnya juga sudah muncul dan memaksimalkan potensi murid dari rekan sejawat. Alhamdulillah Bu, semoga kegiatan ini bisa tambah memajukan kualitas pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Timur. Amin, amin. Terima kasih. Kiranya demikian dari saya. Selamat siang Ibu-ibu semua. Selamat siang.